Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Suciananda. Saya di sini ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang disabilitas. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu disabilitas? Tidak. Baiklah, saya ingin menjelaskan yang pertama pengertian disabilitas. Disabilitas itu bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Seperti yang kita tahu pada realitanya, manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda-beda. Sehingga seseorang yang menyandang disabilitas itu seseorang yang memiliki perbedaan, bukanlah yang memiliki kecacatan ataupun ketidaknormalan. Disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, ataupun sensorik dalam jangka yang panjang, sehingga adanya keterbatasan atau keterhambatan dalam dia untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Tentang disabilitas sendiri, disabilitas itu ada 4 ragam. Yang pertama, disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas historik, sama disabilitas intelektual. Keterbatasan yang dimiliki oleh si disabilitas ini bukanlah penghalang dia untuk meraih prestasi layaknya orang-orang yang bisa beraktivitas secara normal. Akan tetapi hal ini masih banyak terjadi di kampung-kampung ataupun di desa-desa, bahwa mereka beranggapan orang disabilitas ini tidak bisa melakukan apa-apa, dan orang yang menyandang disabilitas ini sering terdiskriminasikan di orang-orang lainnya. Derajat kecacatan itu ada 6 tahap. Yang pertama ada namanya derajat cacat 1, yaitu mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitannya. Kemudian ada namanya derajat cacat 2, di mana mampu melaksanakan kegiatan ataupun mempertahankan sikap dengan alat bantu. Kalau cacat yang ketiga yaitu dalam melaksanakan aktivitas sebagian memerlukan bantuan atau alat bantu dari orang lain. Kemudian ada yang namanya derajat cacat 4, yaitu tidak mampu melakukan apa-apa tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus. Kemudian ada yang namanya derajat cacat 6, yaitu tidak mampu penuh melakukan apa-apa walaupun dibantu oleh orang lain. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disabilitas, mereka itu mempunyai hak-hak, yaitu yang pertama, mereka berhak mendapat pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Yang kedua, mereka berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan mereka. Kemudian yang ketiga, mereka berhak diperlakukan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Yang keempat, aksesibilitas dalam rangka kemandirian, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Yang kelima, mereka memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Di penyandang disabilitas itu mereka berhak memiliki yang namanya kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial sendiri ini secara luas ada 6. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pemeliharaan penghasilan, yang keempat pelayanan kerjaan, 5 perumahan, 6 pelayanan sosial personal. Pelaku kesejahteraan itu ada negara, masyarakat sipil, sektor swasta, sama lembaga-lembaga pembangunan internasional. Kemudian, jadi kita sebagai pelayanan dan pekerjaan sosial ini melakukan penyuluhan. Penyuluhan sendiri ini merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan informasi secara sadar untuk membantu menyadarkan masyarakat. Penyuluhan sosial ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan perubahan cara-cara penanganan masalah kesejahteraan sosial demi tercapainya peningkatan sosial individu, keluarga, masyarakat, kelompok, dan lain-lainnya. Jadi setiap orang dengan disabilitas mempunyai hak untuk tumbuh kembang, mempunyai hak untuk bahagia, dan mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Orang dengan disabilitas, mereka itu memerlukan penanganan khusus, misalnya memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh. Jadi dengan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, ini akan membantu
penyandang disabilitas lebih mengenali keterampilan mereka dan bakat mereka sehingga membuat mereka itu lebih percaya diri. Apabila lingkungan dan keluarga terdekat mereka memberi dukungan dan kesempatan, bisa jadi mereka memiliki segudang kelebihan yang mungkin tidak dimiliki orang pada umumnya. Dan penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat bagi orang banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.